Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Selamat pagi teman-teman kelas 1. Kaifa halukum, bagaimana kabarnya di rumah teman-teman kelas 1A1, 1A2 dan 1A3. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah ya teman-teman ya, kita bertemu lagi di Sentra Fikih. Nah, sebelum pembelajaran teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Nah teman-teman, alhamdulillah hari ini adalah hari Selasa tanggal 6 April 2021 atau bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1442 Hijriah. Alhamdulillah hari ini adalah teman-teman ya sentra fikihnya di pertemuan yang ke-12 dan tentunya pertemuan 12 ini adalah pertemuan terakhir untuk pembelajaran di sentra fikih dan temanya kita masih sama yaitu tema bahasa dan materinya masih sama yaitu tentang zikir setelah sholat. Baik teman-teman, dan hari ini Ibu akan menjelaskan tentang dalil dan manfaat zikir setelah sholat. Nah teman-teman, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang bacaan zikir setelah sholat ya. Masya Allah, alhamdulillah sudah tuntas kemarin ya. Nah sekarang kita akan mempelajari tentang dalil dan manfaat zikir setelah sholat. Allah berfirman yang artinya, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Kemudian dalam firman yang lainnya yang artinya apabila telah ditunaikan sholat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Nah teman-teman manfaat zikir setelah sholat. Di sini Ibu akan menjelaskan karena zikir setelah sholat itu Masya Allah banyak sekali manfaatnya teman-teman ya. Nah sekarang Ibu akan menyebutkannya. Baik, yang pertama manfaat zikir setelah sholat itu adalah orang yang senantiasa berzikir setelah sholat akan mendapat naungan dari Allah pada hari kiamat. Maksudnya naungan dari Allah itu adalah ketika nanti teman-teman ya di hari kiamat Allah itu akan senantiasa memudahkan kita ketika nanti di hari kiamat ya, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, dengan berzikir kepada Allah akan membuat hati dan jiwanya merasa tenang. Jadi ketika kita selalu berzikir setiap hari kepada Allah ya, insya Allah maka hati kita akan selalu tenang teman-teman ya. Amin ya robbal alamin. Kemudian yang ketiga, orang yang senantiasa berzikir kepada Allah akan selalu merasa diawasi oleh Allah sehingga membuat dia merasa takut untuk berbuat dosa dan maksiat ya. Jadi teman-teman ya, apabila kita selalu berzikir kepada Allah maka kita akan selalu merasa diawasi oleh Allah ya. Karena kita ketika berzikir kepada Allah berarti kita kita beriman kepada Allah ya. Nah ketika kita sudah beriman kepada Allah maka setiap apapun yang kita lakukan apapun itu maka kita merasa takut untuk berbuat dosa dan maksiat. Nah itu adalah teman-teman ya manfaat dari zikir setelah sholat. Masya Allah ya, banyak sekali manfaatnya ketika kita berzikir setelah
sholat. Mudah-mudahan teman-teman di rumah silahkan ya, karena teman-teman sudah tahu kemarin ya dari awal sampai akhir bagaimana caranya atau bagaimana doanya zikir setelah sholat. Alhamdulillah sudah tahu, maka teman-teman silakan boleh diamalkan di rumah ya setelah sholat. Baik teman-teman, di sini ada lembar kerja siswa. Silakan teman-teman boleh diisi namanya dan diisi kelasnya kelas 1 berapa. Dan di sini teman-teman tugasnya yaitu menulis ya, menulis lafaz gofaro. Silakan ada tabel, teman-teman boleh menulis ke bawah. Kemudian satu lagi ada huruf wo, fa dan ro itu juga sama, boleh ditulis ke bawah ya, sesuai sesuai yang sudah ditulis di tabel ini ya. Misalnya gofaro berarti ke bawahnya gofaro. Misalnya ini hurufnya satu-satu, o, fa, ro. Nah berarti satu-satu menulisnya ya. Ada berapa ini? Tabelnya ada 5 teman-teman ya. Kemudian yang kedua, tugasnya teman-teman menceritakan pengalaman ketika berzikir setelah sholat di rumah. Nah silakan teman-teman ya, Masya Allah teman-teman kemarin sudah tahu zikirnya, maka teman-teman Masya Allah ya di rumah sok silahkan teman-teman pasti mengamalkannya, karena ibu selalu bicara kepada teman-teman, pastikan di rumah diamalkan zikir setelah sholatnya. Nah di sini teman-teman, karena teman-teman sudah mengamalkan zikir setelah sholat, maka di sini teman-teman boleh menceritakan pengalaman teman-teman bagaimana ketika berzikir setelah sholat di rumah itu, bagaimana pengalamannya. Boleh diceritakan di sini ya, ada kolom yang kosong. Baik teman-teman ya, alhamdulillah. Untuk materi maupun lembar kerja siswa sudah ibu sampaikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan bermanfaat untuk teman-teman, dan mudah-mudahan teman-teman juga senantiasa di rumah untuk selalu zikir setelah sholat, mengamalkannya setiap sholat. Amin ya robbal alamin ya. Baik, ibu tutup saja untuk pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.